Sebelum aku berangkat dinas luar kota hari itu, ada satu hal kecil yang seharusnya bikin aku curiga. Tapi aku tidak. Aku hanya mengira. Suamiku sedang terlalu khawatir. Pagi itu, aku sudah siap dengan semua yang kubutuhkan. Aku bangun lebih awal, merapikan baju dinas, memastikan jilbabku terpasang rapi, mengecek dokumen rapat, lalu menaruh koper kecil di dekat pintu. Rumah kami sederhana, tapi rapi dan hangat. Setidaknya, biasanya begitu. Namun pagi itu, suasananya seperti ada kabut tipis yang menempel di udara. Aku keluar dari kamar, berjalan ke arah dapur. Dan di sana, suamiku sudah duduk di meja makan. Dia menatap kosong. Di depannya ada secangkir kopi hitam, tapi dingin, tidak disentuh. Tangannya mengetuk-ngetuk meja pelan, iramanya tidak beraturan. Seperti orang yang sedang menahan sesuatu di dadanya. Biasanya, suamiku itu orang yang paling bersemangat. Pagi-pagi dia suka bercanda, suka menanyakan sarapanku, bahkan suka mengantar aku sampai ke pintu garasi sambil ngomel-ngomel kecil. Jangan lupa makan ya, jangan ngebut ya. Tapi hari itu, wajahnya pucat. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Dan senyumnya, seperti dipaksakan. Aku mendekat, menyentuh pundaknya pelan. Dia tersentak. Seperti baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Mas, kamu kenapa? Tanyaku lembut. Kok kelihatan tegang? Dia cepat menggeleng. Berusaha tersenyum. Enggak apa-apa, katanya. Aku cuma kurang tidur. Aku menatapnya, ragu. Kurang tidur aja sampai segini? Aku mencoba bercanda, tapi suaraku justru terdengar khawatir. Dia menelan ludah. Lalu dengan suara yang dibuat seolah meyakinkan, dia berkata, aku semalam mimpi buruk. Aku diam. Mimpi apa? Dia mengangkat wajahnya perlahan. Dalam mimpiku, mobil kamu kecelakaan di jalan tol. Kalimat itu menempel di kepalaku seperti paku. Dia melanjutkan, suaranya terdengar penuh perhatian, penuh kekhawatiran seorang suami yang seharusnya mencintai istrinya. Aku lihat mobil kamu, hancur, kayak remnya blong. Aku kebangun keringetan. Aku, sebagai istri, langsung luluh. Hatiku seperti disentuh. Aku berusaha menenangkan dia. Mas, itu cuma bunga tidur. Aku hati-hati kok. Aku nggak akan ngebut. Aku pikir itu selesai. Tapi ternyata tidak. Suamiku justru semakin gelisah. Dia berdiri tiba-tiba. Gerakannya cepat. Seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Aku nggak enak perasaan, katanya. Aku harus pastiin mobil kamu aman. Aku mau cek rem sama ban sebentar. Aku sempat tertawa kecil. Mas, kamu ini berlebihan. Tapi suamiku tidak tertawa. Dia menatapku tajam, seperti memaksa. Serius? Aku cuma mau cek sebentar. Tolong kasih kuncinya. Nada suaranya mendesak. Tapi aku tidak curiga. Aku merogoh tas, mengambil kunci mobil, dan menyerahkannya. Karena aku berpikir, ini suami. Ini orang yang paling aku percaya. Aku kembali masuk ke dalam rumah untuk mengecek lagi berkas-berkas kantor. Dari ruang tamu, aku bisa melihat garasi lewat jendela. Aku melihat suamiku membuka pintu mobilku, masuk sebentar, lalu keluar lagi. Kemudian dia berjongkok di dekat ban belakang. Aku melihat dia sibuk di bagian kolong, seperti mengutak-atik sesuatu. Aku malah tersenyum tipis. Dalam kepalaku hanya ada satu kalimat. Ya Allah, suamiku perhatian banget. Sekitar 15 menit kemudian, dia masuk ke rumah. Tangannya kotor, ada debu dan noda hitam seperti oli. Napasnya terdengar sedikit memburu, seperti orang habis lari. Dan lagi-lagi, tangannya gemetar. Aku langsung mengambil tisu basah, ku berikan padanya. Dia menerima tisu itu, lalu menatapku lama. Matanya seperti mencari sesuatu di wajahku. Kemudian dia berkata dengan suara serak. Firasat aku benar. Aku menelan ludah. Ada apa? Dia mencondongkan tubuh sedikit, lalu berbicara seolah dia paham mesin, seolah dia baru saja menyelamatkan nyawaku. Aku tadi nemu baut rem belakang agak longgar. Kalau aku nggak kencengin, itu bisa fatal. Aku tidak mengerti teknisnya.
Tapi suamiku bicara dengan detail yang meyakinkan, tentang bagaimana rem bisa blong, bagaimana tekanan ban harus stabil, bagaimana perjalanan jauh bisa bahaya kalau ada komponen longgar. Aku mengangguk-angguk. Aku percaya. Aku bilang terima kasih berkali-kali. Aku bahkan memeluk dia. Aku benar-benar merasa beruntung. Aku sama sekali tidak sadar. Keringat dingin di pelipisnya bukan keringat capek, melainkan keringat, ketakutan dan ketegangan, akibat sesuatu yang baru saja dia lakukan. Waktu keberangkatan akhirnya tiba. Aku memasukkan koper kecil ke bagasi mobil. Seperti biasa, sebelum dinas luar kota aku selalu menelepon ibuku untuk minta doa restu. Aku menghubungi beliau. Suara ibu menenangkan, lembut, dan penuh nasihat. Jangan ngebut. Banyak doa. Hati-hati di jalan. Aku menutup telepon dengan perasaan damai. Aku merasa siap. Aku merasa aman. Aku merasa dilindungi. Suamiku berdiri di ambang pintu garasi, mengawasi setiap gerakanku. Saat aku menyalakan mesin, semuanya terdengar normal. Dia mendekat ke jendela mobil yang setengah terbuka. Dia mencium keningku. Cukup lama. Seperti ciuman perpisahan. Hati-hati ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku melambaikan tangan, lalu mulai memundurkan mobil. Dari spion, aku melihat dia masih berdiri di situ. Tidak melambaikan tangan balik. Hanya menatap. Aku menghela napas panjang. Ada rasa ganjil menyusup. Tapi aku menepisnya. Aku bilang ke diriku sendiri. Dia cuma khawatir. Dia cuma cinta. Mobilku melaju membelah jalanan perumahan yang masih lengang. Aku meninggalkan rumah yang selama ini kuanggap surga. Tanpa sadar, orang yang paling aku percaya, baru saja merancang skenario kematian untukku. Jalanan pagi itu bersahabat. Lalu lintas belum padat. Aku mengemudi dengan kecepatan sedang. Aku mencoba fokus ke pekerjaanku. Aku menyalakan radio, mendengar suara penyiar, bahkan sempat tersenyum kecil membayangkan nanti aku pulang dan membawakan oleh-oleh kesukaan suamiku sebagai tanda terima kasih karena dia sudah repot mengecek mobilku. Ironis, kan? 1 jam perjalanan berlalu. Aku sudah jauh dari rumah. Tol antar kota mulai sepi. Di kiri kanan, perkebunan dan pepohonan hijau membentang panjang. Aku menjaga kecepatan stabil. Sekitar 80 km per jam. Dan disitulah, sesuatu mulai berubah. Awalnya cuma samar. Aku mendengar bunyi seperti ketukan halus. Aku kira hanya kerikil yang terpental. Hal biasa di tol. Tapi bunyi itu ritmis, konstan. Seolah ada mekanisme yang bekerja. Tik, tik, tik. Aku menaikkan volume radio. Tetap terdengar. Aku mematikan radio. Keheningan kabin hanya diisi deru angin, dengungan mesin, dan bunyi itu. Tik, tik, tik. Aku merinding. Suara itu berasal dari belakang. Dekat ban atau bagasi. Aku melirik spion, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang menyeret di belakang. Tidak ada. Tidak ada asap. Tidak ada getaran aneh di setir. Tapi rasa tidak nyaman mulai menjalar. Instingku sebagai perempuan, yang sering diabaikan logika, mulai berteriak. Ada yang tidak beres. Ingatan tentang pagi tadi muncul lagi. Wajah suamiku yang pucat. Keringat dingin di pelipisnya. Cara dia memaksa ingin mengecek bagian bawah mobil. Cara dia berjongkok lama di dekat ban belakang. Logikaku mencoba menenangkan diri. Mungkin bautnya kurang kencang. Mungkin ada alat yang tertinggal. Mungkin cuma hal sepele. Tapi hatiku menolak percaya. Ketakutan dingin merayap di punggungku. Aku melihat rambu rest area, tapi masih jauh. Aku tidak sabar. Aku melihat bahu jalan yang cukup lebar dan datar, terlindung pembatas. Aku menyalakan sein kiri dan menepikan mobil perlahan. Begitu berhenti, aku tidak langsung turun. Aku duduk diam. Tanganku mencengkeram setir. Jantungku berdetak kencang tanpa alasan yang jelas. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Hanya cek ban. Aku jangan paranoid, bisikku. Aku mengambil ponsel, menyalakan senter. Aku membuka pintu. Angin dari kendaraan yang melintas menyambar jilbabku. Aku melangkah hati-hati.
Aku berjalan memutari mobil ke belakang. Lalu aku jongkok di dekat ban belakang sebelah kiri. Tempat yang pagi tadi suamiku utak-atik. Aku arahkan senter ke velg, ke kolong mobil. Awalnya hanya debu. Komponen kotor. Suspensi. Tidak ada yang mencolok. Sampai aku menggeser cahaya senter sedikit lebih dalam. Dan mataku menangkap sesuatu. Sebuah benda kotak kecil. Seukuran kotak rokok. Menempel kuat dekat bagian rangka, seperti di area dekat tangki. Benda itu terlihat terlalu bersih dibanding sekitarnya yang berdebu. Aku mendekat. Aku menyipitkan mata. Dan saat itu, jantungku seperti berhenti. Karena ada lampu indikator kecil berwarna merah, berkedip pelan. Bip, bip, bip. Bukan baut longgar. Bukan alat tertinggal. Itu alat elektronik. Sengaja dipasang. Tanganku gemetar hebat. Aku memberanikan diri menyentuhnya. Dingin, licin, menempel dengan magnet sangat kuat. Dengan sisa keberanian, aku menariknya sekuat tenaga. Aku merasa seperti sedang mencabut sesuatu yang seharusnya tidak dicabut. Tapi aku terus menarik. Dan lepas. Kotak itu kini ada di telapak tanganku. Ringan. Tapi rasanya mematikan. Aku membaliknya. Ada rangkaian kabel tipis. Ada konektor kecil yang terputus saat aku menariknya. Duniaku seperti berputar. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Apa ini? Kenapa ada ini di mobilku? Siapa yang pasang? Dan dalam sekejap, wajah suamiku muncul di benakku. Suamiku adalah orang terakhir yang menyentuh bagian ini. Suamiku yang memaksa mengecek ban. Suamiku yang terlihat gugup. Potongan puzzle itu tersusun membentuk gambar mengerikan. Dia. Aku merasa mual. Kakiku lemas sampai aku terduduk di aspal bahu jalan. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Tapi suaraku tertahan. Rasa dikhianati itu lebih menyakitkan dari rasa takut. Namun insting bertahan hidup menamparku keras. Kalau ini alat pelacak, berarti suamiku bisa tahu posisiku. Berarti dia sedang memantau. Aku tidak boleh diam di sini. Aku tidak boleh menelepon dia. Kalau aku menelepon, dia tahu rencananya ketahuan. Aku bangkit berdiri. Aku membersihkan debu di rokku kasar. Tanganku masih gemetar, tapi tekad mulai muncul. Aku tidak akan pulang. Aku tidak akan melanjutkan perjalanan dinas. Aku harus mencari perlindungan. Aku ingat ada kantor polisi besar di kota kecamatan terdekat, sekitar 20 menit dari posisiku. Aku kembali masuk ke mobil. Kotak hitam itu kutaruh di kursi penumpang. Aku menatapnya seperti menatap ular berbisa. Aku menyalakan mesin. Aku memutar balik di putaran terdekat. Kali ini aku mengemudi bukan sebagai istri patuh, tapi sebagai perempuan yang sedang berjuang menyelamatkan nyawanya. Sepanjang jalan, air mataku menetes. Bukan tangis cengeng, tapi tangis yang lahir dari luka hati paling dalam. Aku berdoa, "Ya Allah, semoga dugaanku salah." Tapi akal sehatku berteriak, "Aku sedang dalam bahaya besar." Aku sampai di kantor polisi. Aku tidak parkir rapi. Aku berhenti di depan lobi. Aku turun dengan langkah tergesa, mendekap kotak hitam itu. Petugas jaga kaget melihatku. Aku berkata dengan suara bergetar, "Tolong saya, Pak. Suami saya memasang ini di mobil saya. Saya rasa ini bukan benda baik." Awalnya, petugas terlihat biasa. Seperti menganggap ini hanya drama rumah tangga. Mungkin dalam pikirannya, suami posesif pasang GPS. Tapi sikap itu berubah cepat. Aku melihat dari balik kaca ruang tunggu. Petugas tadi kembali dengan wajah tegang. Dia berbisik serius pada rekannya. Lalu menelepon seseorang dengan nada mendesak. Tak lama, polisi-polisi lain berlari di lorong. Aku sempat mendengar kata-kata yang membuat tenggorokanku kering. Evakuasi. Sterilisasi. Gegana. Jantungku seperti jatuh. Aku dipindahkan ke ruangan khusus. Aku tidak diizinkan keluar. Bahkan ke toilet pun harus dikawal polisi wanita. Ponselku diminta dimatikan agar tidak terlacak. Aku merasa terisolasi. Waktu berjalan pelan. 2 jam seperti 2 tahun. Lalu pintu ruangan terbuka.
Seorang petugas muda masuk. Dia membawa telepon khusus. Dia menyebut kepala polisi ingin bicara. Katanya kepala polisi sedang bersama tim penjinak bom. Aku menatap telepon itu dengan ragu. Tangan dan bibirku gemetar. Aku mengangkat gagang telepon. Di seberang, terdengar napas berat. Lalu suara kepala polisi terdengar. Tidak seperti bayanganku tentang suara tegas dan berwibawa. Suara itu bergetar. Dia bilang aku harus tetap tenang. Dan kalimat berikutnya menghancurkan semuanya. Bu, Anda beruntung masih hidup. Aku menahan napas. Benda yang Anda temukan di balik velg mobil, bukan alat pelacak GPS biasa. Aku menelan ludah, tubuhku membeku. Itu pemicu bom rakitan. Duniaku gelap. Bom. Suamiku memasang bom. Aku masih memegang gagang telepon itu. Tanganku gemetar. Napas terasa pendek. Kata, bom, terus berputar di kepalaku seperti gema yang tak mau berhenti. Kepala polisi di seberang sana berbicara perlahan. Hati-hati, seolah takut suaranya bisa memecahkan aku yang sudah rapuh. Beliau menjelaskan bahwa benda kecil yang aku cabut dari kolong mobilku bukan sekadar alat pelacak. Di dalam kotak hitam itu, terdapat bahan peledak jenis C4. Jumlahnya memang tidak besar, tapi cukup untuk melubangi tangki bensin dan menciptakan ledakan berantai yang akan menghanguskan seluruh mobil dalam hitungan detik. Aku menutup mulutku dengan tangan. Napas tercekat. Aku membayangkan diriku sendiri tadi pagi. Duduk manis di balik setir. Mendengarkan radio. Membayangkan oleh-oleh untuk suami. Kalau saja aku tidak berhenti. Kalau saja aku mengabaikan bunyi itu. Kalau saja aku menuruti rencana awal dan melaju stabil di tol. Aku sudah mati. Aku tidak akan pernah tahu siapa yang membunuhku. Kepala polisi melanjutkan. Suaranya semakin berat. Alat itu dirancang dengan dua mekanisme pemicu. Yang pertama, sensor kecepatan dan getaran. Jika mobil melaju stabil di atas 80 km per jam selama lebih dari 10 menit, pemicu otomatis akan aktif. Yang kedua, pemicu jarak jauh. Bisa diaktifkan kapan saja melalui sinyal seluler. Artinya, suamiku tidak hanya menaruh bom lalu berharap. Dia memantau. Dia menunggu. Dia siap menekan tombol kematianku sendiri jika perlu. Itu bukan rencana impulsif. Itu pembunuhan yang dirancang sangat rapi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir begitu saja. Tubuhku gemetar hebat, seperti sedang berdiri di tengah badai. Kepala polisi berkata satu hal yang membuat kakiku semakin lemas. Bu, tindakan ibu mencabut alat itu sebenarnya sangat berisiko. Guncangan keras saja bisa memicu ledakan. Aku terdiam. Aku mencabutnya dengan tanganku sendiri. Fakta bahwa alat itu tidak meledak, lanjutnya, adalah sesuatu yang secara teknis sulit dijelaskan. Bisa dibilang, keajaiban. Keajaiban. Kata itu terdengar asing di telingaku. Yang aku rasakan hanya satu hal. Pengkhianatan. Lebih sakit dari ketakutan. Lebih menusuk dari ancaman bom itu sendiri. Aku menjatuhkan gagang telepon ke meja. Aku tidak sanggup lagi mendengar detail teknis. Aku memeluk tubuhku sendiri. Menangis tanpa suara. Aku baru sadar. Selama ini aku tidur di samping seseorang yang sudah menghitung hari kematianku. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Kepala polisi masuk langsung, diikuti seorang petugas muda. Wajahnya lelah. Tapi sorot matanya tajam. Dia duduk di depanku. Sekarang suaranya tidak bergetar lagi. Yang ada hanya fokus seorang pemburu. Dia membuka sebuah peta digital di atas meja. Di layar itu terlihat titik merah berkedip. Ini sinyal dari alat yang ibu bawa tadi, katanya. Aku menatap layar itu. Itu berarti, suaraku serak. Dia masih bisa melihatnya. Kepala polisi mengangguk pelan. Dimanapun suami ibu berada sekarang, dia kemungkinan sedang melihat titik yang sama di ponsel atau komputernya. Dadaku terasa sesak. Kalau aku diam terlalu lama di kantor polisi, dia akan curiga. Dan kalau dia curiga, dia bisa kabur. Dia bisa menghancurkan bukti lain. Atau lebih buruk, menyakiti orang lain.
Kepala polisi mencondongkan tubuhnya. Karena itu, katanya pelan tapi tegas, kami harus menipu si penipu. Aku mengangkat wajahku. Aku mendengarkan. Rencana itu terdengar seperti adegan film. Tim teknis akan memindahkan alat pemicu bom itu ke dalam kotak khusus anti-guncangan. Sinyalnya tetap aktif. Lalu alat itu akan dibawa menyusuri rute yang seharusnya aku lalui. Menuju luar kota. Kecepatan dijaga sama persis seperti gaya mengemudiku. Tidak terlalu cepat. Tidak terlalu lambat. Sementara itu, polisi lain akan menyiapkan sebuah lokasi terpencil. Bekas tambang batu kapur. Sepi. Jauh dari pemukiman. Di sana, bom itu akan diledakkan secara terkontrol. Bagi suamiku, yang terlihat hanyalah satu hal. Titik GPS bergerak normal di tol. Lalu tiba-tiba, hilang. Bersamaan dengan berita kecelakaan tunggal. Aku mendengarkan tanpa berkedip. Awalnya aku ragu. Aku bukan orang kuat. Aku hanya seorang istri biasa. Tapi rasa sakit di dadaku perlahan berubah. Menjadi sesuatu yang panas. Menjadi keberanian. Aku tidak mau mati sebagai korban. Aku ingin melihat wajahnya saat topeng itu runtuh. Aku mengangguk. Aku ikut. Kepala polisi menatapku lama. Lalu mengangguk balik. Operasi dimulai. Aku dibawa ke ruang pemantauan. Di sana ada layar besar. Titik merah itu mulai bergerak. Meninggalkan kantor polisi. Masuk jalan arteri. Masuk gerbang tol. Tanganku dingin. Aku merasa seperti sedang menyaksikan simulasi kematianku sendiri. Sementara itu, polisi lain mulai menyebarkan informasi palsu ke jaringan radio dan media lokal. Tentang kecelakaan tunggal di KM tertentu. Mobil pemadam dan ambulans sudah disiagakan. Semuanya rapi. Semuanya terukur. 1 jam berlalu. Titik merah itu mendekati area tambang. Kecepatan meningkat sedikit. Lalu, titik itu berhenti. Berkedip cepat. Dan, di lokasi tambang, bom rakitan itu diledakkan. Suara ledakan tidak terdengar sampai ke tempatku. Tapi keheningan setelahnya, lebih memekakan. Bagi dunia luar, aku baru saja mati. Beberapa detik setelah sinyal padam, ponselku bergetar. Aku menatap layar. Nama pengirimnya muncul. Suamiku. Semua orang di ruangan itu menatap ponselku. Kepala polisi memberi isyarat agar aku membacanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Isinya singkat, manis, dan kejam. Sayang, sudah sampai mana? Kok perasaanku nggak enak ya? Kabari Mas kalau sudah sampai. Mas. Aku membaca ulang. 2 kali. Kalau aku tidak tahu kebenarannya, aku mungkin akan tersenyum. Tapi sekarang aku tahu. Dia tidak khawatir. Dia sedang memastikan. Memastikan apakah aku masih hidup, atau sudah mati. Pesan itu dikirim tepat setelah sinyal GPS hilang. Artinya, dia memang memantau detik-detik kematianku. Dia berpura-pura menjadi suami cemas, sambil menunggu ledakan menghabisi istrinya. Aku meletakkan ponsel itu perlahan. Air mataku sudah kering. Tidak ada lagi kesedihan di wajahku. Yang tersisa hanya tatapan dingin. Aku menatap kepala polisi. Dia sudah memakan umpannya, kataku pelan. Dia pikir saya sudah mati. Kepala polisi mengangguk. Wajahnya menunjukkan satu hal. Ini titik balik. Aku bukan lagi istri yang pasrah. Aku adalah perempuan yang baru saja bangkit dari kuburnya sendiri. Dan permainan baru saja dimulai. Setelah pesan itu datang, setelah aku tahu suamiku benar-benar yakin aku sudah mati, aku duduk terdiam. Ruangan itu hening. Lampu putih terasa dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa kosong. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Tapi karena seluruh hidup yang kupikir nyata, ternyata hanya sandiwara. Kepala polisi berdiri di sampingku. Ia tidak langsung bicara. Ia memberiku waktu untuk bernapas. Lalu pintu ruangan terbuka lagi. Ia masuk membawa sebuah map tebal berwarna merah. Warnanya mencolok.
Warna yang biasa dipakai untuk kasus darurat. Ia duduk tepat di hadapanku. Sorot matanya berubah. Lebih serius. Lebih berat. Bu, katanya pelan. Kami sudah menemukan motifnya. Dadaku langsung menegang. Ia membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Kertas-kertas resmi. Stempel. Materai. Dan satu dokumen yang membuatku mengernyit. Kami ingin bertanya dulu. Katanya, ibu tahu tentang ayah kandung ibu. Aku menggeleng. Ayah kandungku adalah nama yang jarang sekali disebut di hidupku. Ia pergi sejak aku masih kecil. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak peduli. Atau mungkin, sudah lama meninggal. Kepala polisi menarik napas. Beliau meninggal 1 bulan lalu. Aku terdiam. Dan sebelum meninggal, beliau meninggalkan surat wasiat. Aku masih belum mengerti ke arah mana pembicaraan ini. Sampai kepala polisi membuka dokumen itu dan memperlihatkannya padaku. Nilai total asetnya mencapai ratusan miliar rupiah. Aku merasa seperti disambar petir. Aku, pewaris, seorang perempuan biasa, yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Tapi keterkejutanku belum selesai. Kepala polisi mengeluarkan satu dokumen lain. Surat pemberitahuan resmi dari firma hukum. Alamat rumahku. Tanggal 3 minggu lalu. Surat itu sudah dibuka. Dan di bagian tanda tangan penerima, tertera satu nama. Nama yang sangat aku kenal. Nama suamiku. Tanganku langsung dingin. Suami ibu, kata kepala polisi tenang. Mencegat surat ini. Aku menatap kertas itu lama. Seolah berharap namanya berubah. Tapi tidak. Itu tanda tangannya. Dia tahu. Dia tahu ayahku meninggal. Dia tahu aku pewaris tunggal. Dan dia menyembunyikan semuanya dariku. Kepala polisi lalu menunjuk satu bagian yang dilingkari merah. Sebuah klausul. Ia membacakan isinya perlahan. Harta warisan ini diberikan mutlak kepada putri saya. Jika putri saya meninggal dunia, maka harta jatuh kepada anak kandungnya. Jika putri saya meninggal tanpa anak, maka harta jatuh kepada pasangan sah yang masih hidup. Aku menelan ludah. Aku dan suamiku belum punya anak. Artinya, jika aku mati sekarang, seluruh harta itu otomatis jatuh ke tangan suamiku. Tanpa perlu tanda tanganku. Tanpa perlu persetujuanku. Tanpa aku hidup untuk mengatur apapun. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena terlalu kejam untuk ditangisi. Jadi, suaraku serak. Dia membunuhku. Supaya jadi ahli waris. Kepala polisi mengangguk. Dan karena itu, lanjutnya, waktu perjalanan dinas ibu adalah momen yang sempurna. Kecelakaan di luar kota. Mobil terbakar. Remblong. Tidak ada saksi keluarga dekat. Tidak ada tanda curiga. Semuanya tampak alami. Aku memejamkan mata. Semua sikap manis suamiku belakangan ini, perhatiannya yang berlebihan, mimpi buruk palsu yang ia ceritakan pagi itu, semuanya bukan cinta, tapi naskah. Naskah pembunuhan. Aku membuka mata. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Suamiku tidak membunuhku karena benci. Tidak karena cemburu. Tidak karena wanita lain semata. Dia membunuhku karena uang. Nyawaku. Hanya angka di kepalanya. Kepala polisi melanjutkan. Mereka juga menemukan komunikasi antara suamiku dan seorang perempuan lain. Bukan hanya selingkuhan, tapi mantan pegawai notaris. Orang yang membantu memalsukan dokumen. Mereka berdua komplotan. Aku menutup map itu dengan kasar. Suara benturannya menggema di ruangan. Aku menatap kepala polisi. Tatapanku tidak lagi bergetar. Tidak lagi basah. Pak, kataku pelan tapi tajam. Saya tidak mau ini berhenti hanya dengan penangkapan. Kepala polisi menatapku. Aku melanjutkan. Saya mau dia merasa menang. Saya mau dia percaya seluruh dunia sudah di tangannya. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Lalu, saya mau melihat wajahnya saat semuanya saya ambil kembali. Ruangan itu hening. Lalu kepala polisi tersenyum tipis.
Senyum orang yang paham bahwa perempuan di depannya bukan korban lagi. Ia mengangguk. Malam ini, katanya, kita akan mulai menghancurkan mentalnya. Aku mengangguk. Di dalam diriku, sesuatu telah mati. Dan sesuatu yang lain baru saja lahir. Malam itu, berita tentang kecelakaan maut di jalan tol sudah menyebar. Namaku disebut dengan inisial. Jenis mobilnya sama. Lokasinya cocok. Bagi dunia luar, aku sudah mati. Di layar monitor ruang pemantauan kepolisian, aku melihat rumahku sendiri. Rumah yang pagi tadi kutinggalkan dengan keyakinan bahwa aku akan kembali ke sana sebagai istri. Kini rumah itu berubah menjadi rumah duka. Tenda hijau dipasang di halaman depan. Deretan kursi plastik memenuhi teras. Para tetangga datang satu persatu. Dan di tengah semua itu, aku melihat suamiku. Ia berdiri di teras, menyambut para pelayat. Wajahnya kusut, matanya merah. Bahunya tampak turun seolah menanggung beban besar. Ia menerima pelukan tetangga. Mengangguk lemah. Sesekali menyeka mata dengan sapu tangan. Aktingnya sempurna. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku mungkin akan percaya. Aku mungkin akan iba. Petugas di belakangku berbisik pelan. Aktingnya rapi sekali. Aku tidak menjawab. Mataku tidak berkedip. Aku melihat bagaimana ketua RT memapahnya masuk ke ruang tamu. Bagaimana ia tampak hampir pingsan. Bagaimana semua orang menganggapnya suami paling malang di dunia. Lalu, pintu depan ditutup. Dan semuanya berubah. Begitu pintu terkunci, postur tubuh suamiku langsung tegak. Bahu yang tadi membungkuk mendadak lurus. Wajah sedih itu menghilang dalam hitungan detik. Digantikan oleh senyum. Senyum lebar. Senyum puas. Aku menahan napas. Suamiku berjalan santai ke dapur. Ia membuka kulkas. Mengambil sebotol air mineral dingin. Meneguknya rakus. Tidak ada air mata. Tidak ada duka. Yang ada hanya kepuasan seseorang yang merasa rencananya berhasil. Tak lama kemudian, bel pintu belakang berbunyi. Ketukan pelan, dengan pola tertentu. Suamiku langsung menoleh. Ia berjalan cepat ke pintu belakang dan membukanya. Masuklah seorang perempuan. Rambut panjang. Berpakaian rapi tapi tidak mencolok. Perempuan itu langsung memeluk suamiku. Mereka tertawa kecil. Berhasil? Tanya perempuan itu manja. Suamiku mengangguk. Bersih. Berita sudah keluar. Semua orang mikir itu kecelakaan. Aku mengenali perempuan itu. Perempuan yang dulu diperkenalkan padaku. Sebagai teman lama. Ternyata, selingkuhannya. Mereka berjalan ke ruang makan. Suamiku mengeluarkan bahan-bahan makanan mahal. Yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Saat aku masih hidup, daging steak premium, buah impor, semuanya disembunyikan rapi di balik sayuran biasa. Rupanya, pesta ini sudah direncanakan jauh hari. Ia mulai memasak sambil bersiul kecil. Sementara perempuan itu duduk di kursi makan. Kursi tempat aku biasa duduk sambil bermain ponsel. Perempuan itu memperlihatkan layar ponselnya. Lihat ini, katanya sambil tertawa. Netizen banyak yang doain kamu. Katanya semoga kuat ditinggal istri. Mereka tertawa bersama. Tertawa di atas kematianku. Biarin, jawab suamiku santai. Doa mereka bakal bantu kita lebih cepat ke bank. Tanganku mengepal di bawah meja ruang pemantauan. Aku melihat piring kesayanganku. Gelas kristal hadiah dari ibuku. Semua itu sekarang dipakai untuk bersulang merayakan kematianku. Mereka makan dengan lahap, membicarakan rencana, renovasi rumah, mengganti warna dinding, membuang semua bajuku. Bajunya norak, kata perempuan itu. Kita ganti yang branded semua. Suamiku tertawa. Dia terlalu kaku. Hidup sama dia kayak di asrama. Aku butuh yang bisa menikmati uang. Aku menutup mataku. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Lalu, kalimat yang membuat darahku membeku. Oh ya, kata perempuan itu, pura-pura peduli. Kamu yakin dia nggak menderita?
Suamiku mengangkat bahu. Entahlah. Dan aku nggak peduli. Ia memotong steaknya dengan tenang. Mau mati seketika atau terbakar pelan-pelan, hasilnya sama. Aku membuka mata. Napas terasa berat. Yang penting, lanjutnya dingin, dia lenyap. Dan tanda tangannya nggak diperlukan lagi. Aku memalingkan wajah. Aku tidak sanggup lagi melihat. Di ruangan itu, kepalaku tertunduk. Air mataku sudah tidak keluar. Yang tersisa hanya kehampaan dan amarah yang tenang. Aku menoleh ke kepala polisi. Cukup, Pak, kataku pelan. Saya sudah melihat iblis yang sebenarnya. Aku mengangkat wajahku. Sekarang izinkan saya menjadi hantu yang akan menghantui tidurnya. Kepala polisi mengangguk. Hukuman maksimal sudah menunggu mereka, katanya. Tapi sesuai rencana, kita hancurkan mentalnya dulu. Malam itu, sementara suamiku tidur dengan perut kenyang dan mimpi tentang kekayaan, aku dan kepolisian mulai menyiapkan teror pertama. Malam ketiga setelah kabar kematianku disiarkan, rumah itu kembali ramai. Tenda hijau masih terpasang di halaman. Kursi plastik kembali penuh. Lantunan doa mengalun pelan dari pengeras suara. Para tetangga datang untuk tahlilan. Bagi mereka, ini malam doa untuk almarhumah. Bagi suamiku, ini hanya formalitas yang melelahkan. Dari layar pemantauan, aku melihat dia duduk bersila di ruang tengah. Baju koko putih, peci hitam, wajah sendu yang sudah dilatih di depan cermin. Sesekali ia mengusap matanya yang kering. Bukan karena menangis, tapi karena lelah berpura-pura. Ibuku duduk tidak jauh darinya. Wajah ibu sembab, tatapan kosong menatap lantai. Melihat itu, dadaku berdenyut. Tapi aku menahan diri. Suamiku melirik ibuku dengan tatapan risih. Dalam benaknya, kesedihan ibuku hanyalah gangguan. Gangguan sebelum uang cair. Sekitar pukul 8 malam, keanehan mulai terjadi. Awalnya sepele. Lampu gantung kristal di ruang tengah. Berkedip pelan. Mat. Nyal. Mat. Nyal. Para tamu saling berpandangan. Mereka mengira hanya listrik tidak stabil. Tapi kedipannya, berpola. Lalu tiba-tiba, lampu mati total. Beberapa detik hening. Kemudian lampu menyala lagi. Lebih terang dari sebelumnya. Menyilaukan. Lalu meredup pelan. Seperti napas terakhir lilin. Aku melihat suamiku menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di tengkuknya. Ia tahu, sistem listrik rumah ini baru direnovasi. Terhubung ke sistem rumah pintar. Belum selesai rasa kaget itu, suhu ruangan turun drastis. AC menyala maksimal. Angin dingin berhembus kencang. Padahal jendela tertutup rapat. Para tamu mulai merapatkan jaket dan sarung. Bisik-bisik terdengar. Suamiku panik. Ia merogoh ponsel. Membuka aplikasi pengendali rumah pintar. Berniat mematikan AC. Namun layar ponselnya menampilkan satu kalimat. Akses. Di bawahnya tertulis, pengendali utama, aku. Wajah suamiku langsung pucat. Ia yakin sudah mereset semua akses. Tapi namaku masih ada di sana. Jantungnya mulai tidak beraturan. Dan teror sesungguhnya baru dimulai. Di tengah jeda doa, speaker pintar di sudut ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Lampu indikatornya berputar biru. Suara desis terdengar pelan. Semua mata tertuju ke sana. Lalu, terdengar suara. Suaraku. Bukan suara hantu. Bukan jeritan. Tapi rekaman suaraku yang paling biasa. Paling hidup. Mas, jangan lupa kunci pintu ya. Suara itu mengalun lembut. Suara yang dulu direkam diam-diam. Saat aku bersenandung di kamar mandi, ibuku langsung histeris. Ia berdiri sambil menangis memanggil namaku. Para tamu terdiam. Sebagian berdiri. Sebagian mundur. Wajah suamiku seperti mayat. Tangannya gemetar hebat memegang ponsel. Ia tahu, ini bukan supranatural. Ini bukan arwah. Ini peretasan. Dan hanya satu orang yang punya rekaman itu. Aku. Ia berusaha mematikan speaker itu.
mencabut kabelnya dengan panik. Tapi karena tergesa, ia tersandung karpet. Jatuh terduduk di depan para tamu. Suasana menjadi kacau. Ia tertawa canggung. Mengatakan speaker rusak. Mengatakan mungkin ada gangguan frekuensi. Tapi tatapan para tetangga sudah berubah. Curiga. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Saat acara hampir selesai, sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang kurir turun. Helm tertutup. Jaket hitam polos. Tanpa banyak bicara, ia berjalan masuk. Langsung menuju suamiku. Paket untuk Bapak, katanya datar. Pengiriman kilat. Ia meletakkan sebuah kotak kardus lusuh. Tanpa nama pengirim. Hanya tulisan spidol merah besar. Untuk suami tercinta. Kurir itu langsung pergi. Suamiku menatap kotak itu lama. Tangannya gemetar saat membuka lakban. Begitu tutup terbuka, bau oli dan besi berkarat menyeruak. Isi kotak itu membuat wajahnya membeku. Di dalamnya, piringan rem mobil yang retak dan hangus. Sebuah kunci Inggris kotor. Berlumuran cairan merah kecoklatan seperti darah. Dan secari kertas. Tulisan tanganku. Pesannya singkat, namun menghancurkan. Mas, kamu lupa mengencangkan satu baut di hatimu. Aku pulang untuk memperbaikinya. Kotak itu terlepas dari tangannya. Besi rem berdenting keras menghantam lantai. Suamiku mundur ketakutan. Punggungnya menabrak dinding. Matanya liar. Napasnya memburu. Ia berteriak bahwa ini semua hanya orang iseng. Tapi jauh di dalam dirinya, logikanya mulai runtuh. Ia mulai bertanya-tanya. Apa aku benar-benar mati? Atau aku sedang menunggu? Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dengan wajah ketakutan, suamiku tidak berani tidur di kamar utama. Ia mengunci diri di kamar tamu. Menyalakan semua lampu. Duduk meringkuk di sudut kasur. Pisau dapur di tangannya. Ia menelepon selingkuhannya berkali-kali. Tidak aktif. Ia sendirian. Bayangan tirai bergerak tertiup angin. Terlihat seperti sosok perempuan berdiri menatapnya. Ia tidak tidur. Ia hanya menunggu pagi, yang terasa seperti tidak akan pernah datang. 3 hari berlalu sejak malam teror itu. 3 malam tanpa tidur. Namun, keserakahan selalu lebih kuat daripada rasa takut. Pagi itu, suamiku meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi hanyalah ulah orang iseng. Baginya, hantu tidak ada. Orang mati tidak mengirim paket. Dan aku sudah mati. Dia sudah melihat beritanya. Dia sudah melihat bangkai mobil terbakar di televisi. Itu cukup. Hari itu adalah hari pencairan. Hari kemenangan. Sejak subuh, suamiku sudah berdiri di depan cermin. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya. Parfum mahal disemprotkan berlebihan. Rambutnya disisir klimis ke belakang. Di cermin, ia tidak melihat seorang duda berduka. Ia melihat seorang miliarder baru. Ia mengabaikan kantung mata hitam. Akibat 3 malam teror. Hari ini, semua itu akan terbayar. Ia mengemudikan mobilnya menuju kantor firma hukum ternama di pusat kota. Gedungnya menjulang tinggi. Dinding kaca mengilap. Dingin. Ia melangkah masuk dengan dagu terangkat. Resepsionis menyambutnya ramah. Ia langsung diantar ke ruang rapat VIP. Di lantai teratas. Ruangannya besar. Meja panjang dari kayu mahal. Kursi kulit empuk. Jendela kaca raksasa. Menghadap panorama kota. Di ujung meja duduk seorang pengacara senior. Dan seorang asisten notaris. Suamiku menyalami mereka dengan senyum percaya diri. Senyum orang yang merasa telah menang. Prosedur dimulai. Pengacara membacakan rincian aset. Hektaran perkebunan. Properti. Deposito. Surat berharga. Setiap angka membuat mata suamiku berbinar. Ia berusaha menahan senyum, tapi gagal. Di kepalanya sudah terbayang. Mobil sport, villa mewah, dan hidup tanpa batas. Baik, Pak, kata pengacara akhirnya. Berdasarkan akta kematian istri Bapak, dan klausul surat wasiat,
Seluruh aset ini jatuh ke tangan Bapak. Dokumen tebal disodorkan. Pena emas diletakkan di depannya. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena euforia. Ujung pena hampir menyentuh kertas. Dan saat itulah, pengacara mengangkat tangannya. Mohon tunggu sebentar, Pak. Suamiku mendongak kesal. Ada apa lagi? Semua sudah lengkap. Pengacara tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah pintu ganda besar. Di ujung ruangan. Ruangan mendadak hening. Detak jam dinding terdengar jelas. Tik, tik, tik. Perlahan, gagang pintu turun. Pintu terbuka. Dan langkah kaki terdengar. Tak, tak, tak. Hak tinggi menyentuh lantai marmer. Siluet seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Tubuh suamiku membeku. Pena terlepas dari tangannya. Mulutnya terbuka. Matanya melotot. Ia mengenali langkah itu. Ia mengenali sosok itu. Wanita itu adalah aku. Bukan aku yang dulu. Aku mengenakan blazer rapi. Wajahku segar. Posturku tegak. Tatapanku dingin. Aku berjalan mendekat. Setiap langkahku menghancurkan dunia yang ia bangun. Ia mundur perlahan. Punggungnya menabrak lemari arsip. Tidak mungkin. Kamu sudah mati. Suaranya gemetar. Ia menggeleng berulang kali. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini halusinasi. Aku berhenti tepat di hadapannya. Aku mengambil dokumen warisan itu. Melihatnya sekilas. Lalu melemparkannya kembali ke meja. Aku tersenyum. Bukan senyum istri, tapi senyum hakim. Hai, Mas, kataku pelan. Mimpimu jadi kenyataan. Aku mendekatkan wajahku. Aku memang pulang lebih cepat. Tapi sayang sekali. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku lupa mati kemarin. Wajahnya runtuh. Lututnya gemetar. Dunia yang ia bangun ambruk seketika. Ia berteriak bahwa aku menipunya. Bahwa aku memalsukan kematian. Bahwa ini semua ilegal. Namun, tak satu pun orang di ruangan itu menunjukkan rasa takut. Mereka hanya menatapnya. Seperti badut yang gagal. Dan saat itulah, pintu terbuka dengan kasar. Langkah sepatu bot bergema. Masuklah kepala polisi. Diikuti tim reserse bersenjata. Seragam mereka menghancurkan sisa harapan. Suamiku terjatuh terduduk di lantai. Kini ia paham. Ini bukan keajaiban. Ini jebakan. Kepala polisi berdiri di hadapannya. Sandiwara sudah selesai, katanya tegas. Suamiku masih mencoba menyangkal. Masih mencoba bertahan. Pada kebohongan terakhir. Ia menantang bukti. Berpikir bom sudah meledak. Dan tidak ada barang bukti. Namun, ia salah. Suamiku masih terduduk di lantai ruang rapat itu. Wajahnya pucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada kata yang keluar. Ia masih mencoba mencerna satu kenyataan sederhana. Yang menghancurkan segalanya. Aku hidup. Kepala polisi memberi isyarat. Seorang petugas maju membawa laptop. Dan meletakkannya di atas meja rapat. Layar diputar menghadap suamiku. Ini bukti yang kamu minta, kata kepala polisi dingin. Video mulai berjalan. Rekaman CCTV dari ruang makan rumah kami. Suamiku dan selingkuhannya terlihat jelas. Makan steak. Tertawa. Bersulang. Dan suaranya sendiri menggema di ruangan itu. Yang penting dia lenyap. Warisan tua bangka itu sekarang milikku. Suara itu, suara suamiku. Wajahnya di dunia nyata berubah abu-abu. Ia menatap layar itu seperti menatap iblis. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Namun neraka belum selesai. Pintu ruangan terbuka lagi. Seorang polisi wanita masuk, menggiring seseorang. Perempuan itu, selingkuhannya, kini mengenakan baju tahanan oranye. Tangannya diborgol. Rambutnya kusut. Matanya sembab karena menangis. Begitu melihat suamiku, ia langsung berteriak histeris. Ia menyalahkan suamiku. Mengaku semua rencana berasal darinya.
Mengaku ia hanya disuruh memalsukan dokumen. Ia bernyanyi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pengakuannya menjadi paku terakhir di peti mati kebebasan suamiku. Aku berdiri diam. Aku melihat pria yang dulu kupanggil Mas. Pria yang pernah kupeluk setiap malam. Kini, ia hanya manusia hancur yang ketakutan pada bayangannya sendiri. Aku melangkah mendekat. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mencoba meraih tanganku. Mungkin ingin minta maaf. Mungkin ingin memanipulasi untuk terakhir kali. Aku mundur selangkah. Tidak ada lagi, kataku datar. Tidak ada Mas. Tidak ada sayang. Aku menatapnya dingin. Kamu sudah mati buatku. Sejak hari aku menemukan bom itu. Kepala polisi memberi perintah. 2 petugas menariknya berdiri. Memborgol tangannya. Klik. Bunyi borgol itu seperti musik kebebasan. Suamiku tidak melawan. Tenaganya habis. Saat ia digiring keluar, ia sempat berhenti. Menatapku. Tatapan penyesalan. Bukan karena perbuatannya, tapi karena tertangkap. Aku membalas tatapan itu. Dengan dagu terangkat. Aku menang. Di luar gedung, puluhan wartawan sudah menunggu. Kamera berkilatan. Nama suamiku langsung menyebar. Sebagai tersangka pembunuhan berencana dan tindak pidana terorisme. Pagi itu ia masuk gedung. Sebagai calon miliarder. Siang itu ia keluar. Sebagai kriminal. 6 bulan berlalu. Proses hukum berjalan cepat. Bukti terlalu kuat. Bom rakitan. Rekaman CCTV. Jejak digital. Kesaksian selingkuhannya. Hakim menjatuhkan vonis maksimal. Penjara seumur hidup. Kini ia mendekam. Di sel sempit berlantai semen dingin. Kasur tipis. Makanan hambar. Udara pengap. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada parfum. Tidak ada mimpi kekayaan. Hanya penyesalan yang salah arah. Suatu hari, ia mendapat kunjungan. Saat ia masuk ruang kunjungan dan duduk di balik kaca tebal, ia terkejut. Aku duduk di seberangnya. Tenang, rapi, hidup. Ia mengambil gagang interkom. Dengan tangan gemetar. Matanya masih menyimpan keserakahan kecil yang tersisa. Aku datang bukan untuk memaafkan. Aku datang untuk menyempurnakan hukumannya. Aku berbicara pelan. Mas, ada satu rahasia tentang warisan ayahku yang belum sempat kamu tahu. Matanya langsung berbinar. Aku tersenyum tipis. Kamu tahu kenapa ayahku tidak pernah menghubungiku? Ia menggeleng. Karena perusahaannya sebenarnya sudah bangkrut 5 tahun lalu. Aku menatapnya lurus. Harta yang tertulis di wasiat memang besar, tapi hutang pajaknya jauh lebih besar. Aku mendekatkan wajah ke kaca. Kalau kamu berhasil jadi ahli waris, yang kamu dapat bukan uang ratusan miliar. Aku berhenti sejenak. Tapi tagihan hutang ratusan miliar yang harus kamu bayar seumur hidup. Wajahnya membeku. Rahangnya jatuh. Matanya melotot. Aku melanjutkan, lembut tapi mematikan. Jadi sebenarnya, Tuhan menyelamatkanmu, Mas. Kalau kamu bebas, kamu akan dikejar debt collector. Dan mungkin mati lebih menyedihkan. Aku tersenyum. Kamu membunuhku demi hutang. Aku meletakkan interkom. Aku berdiri. Aku pergi. Di balik kaca, ia berteriak histeris. Memukul-mukul pembatas. Menangis seperti binatang terluka. Ia sadar satu hal yang paling kejam. Ia menghancurkan hidupnya sendiri. Demi sesuatu yang kosong. Di luar penjara, aku masuk ke mobil baruku. Ibuku duduk di kursi penumpang. Sudah selesai, nak? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Sudah, Bu. Mobil melaju perlahan. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku tersenyum kecil. Karena satu hal, cerita tentang hutang itu, bohong. Warisan itu nyata. Cek. Dan jumlahnya sangat besar. Cukup untuk hidup kami berdua. Hingga 7 turunan. Tapi dia tidak perlu tahu.
Biarlah dia membusuk di penjara. Dengan keyakinan bahwa semua pengorbanannya sia-sia. Itu adalah penjara. Di dalam penjara. Dan hari itu, aku benar-benar bebas. Setir hidupku kini ada di tanganku sendiri. Tidak ada lagi remblong. Tidak ada lagi jebakan. Dan tidak ada lagi siapapun yang bisa mencelakaiku.